Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Mulia Suci, ingin mempresentasikan proposal metode penelitian hubungan internasional saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran bagi Kaum Milenial dalam Membangkitkan Bela Negara pada Sistem Pertahanan Indonesia yang menjadi polemik di masyarakat masa kini. Saya ingin memaparkan abstrak dari proposal saya. Pada penulisan proposal ini, dapat kita ketahui setiap warga negara, terutama generasi milenial, yang merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus disiapkan dengan baik tentang hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan nasional, yang dimana untuk memperkuat pertahanan dan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu gunanya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Dan pembinaan pada bela negara, kesadaran di sini memberikan arah untuk lebih memahami paham dan ideologi serta budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan setiap penanaman nilai-nilai bela negara terhadap generasi milenial sebagai generasi pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan sejak dini mungkin. Untuk mengingat tantangan yang dihadapi generasi milenial sangatlah variatif dan kompleks. Dan saya menyimpulkan kata kunci dari abstrak ini ialah bela negara, generasi milenial, dan pertahanan nasional. Latar belakang dari proposal ini. Bela negara adalah konsep patriotik individu, kelompok, atau seluruh komponen negara yang dirumuskan oleh legislatif atau pejabat suatu negara untuk mempertahankan ekstensitas negara secara fisik. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk melawan serangan fisik atau agresi oleh semua pihak yang mengancam kelangsungan hidup negara. Landasan konsep patriotisme adalah adanya dinas militer, dan tema dari konsep ini ada militer dan alutsista lainnya, baik sebagai karya pilihan maupun hasil rancangan yang disadari. Pengetahuan bangsa dan negara Indonesia serta keyakinan kita terhadap Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi landasan yang utuh, menyeluruh dan berkesinambungan bagi keutuhan dan kemajuan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita ketahui, penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai dengan 34 tahun yang dikenal sebagai generasi milenial sekarang saat ini sangatlah besar, mencapai 34–45%. Riset yang dipublikasikan oleh Pew Research Center menemukan bahwa kehidupan kaum milenial tidak lepas dari adanya teknologi, terutama bagi internet serta hiburan yang sudah menjadi kebutuhan pokok pada generasi milenial. Seperti yang kita ketahui, generasi milenial tidak secara langsung merasakan sejarah panjang perjuangan bangsa sebagaimana para pahlawan pribumi bangsa yang menjadi korban aman penjajahan. Bagaimana mereka mengorbankan darah dan air mata demi mempertahankan kemerdekaan. Meskipun generasi milenial pada masyarakat tidak secara langsung mengalami perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, bukan berarti generasi milenial tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk membela Indonesia. Dan adapun pertanyaan penelitian pada proposal ini ialah satu, bagaimana cara generasi milenial mengaktualisasikan bela negara itu sendiri. Yang kedua, bagaimana bela negara dalam perspektif strategi dan kebijakan pertahanan negara. Dan adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertahanan negara terhadap keamanan dan ketertiban melalui strategi penanaman bela negara generasi milenial
dan ada pun pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab terhadap bela negara itu sendiri. Dan selain itu ada pun manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Satu, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penulis berharap dapat memberikan pemahaman serta wawasan tentang upaya dan pengaruh bela negara pada kaum milenial dengan rasa nasionalisme yang dimana pada masa kini kaum milenial dengan rasa nasionalisme yang dimana masa kini penerapan teknologi informasi telah mengubah upaya yang kita ketahui dunia masa kini ditandai dengan peningkatan terus-menerus yang terjadi pada tingkat konektivitas melalui saluran internet serta juga sebagai sarana bagi kaum milenial untuk dapat membangkitkan atau mempertahankan keamanan nasional yang dimana kita mengingat saat ini minimnya bela negara yang dimiliki oleh generasi masa kini. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah contoh atau gambaran secara umum tentang bagaimana sih peranan pemerintah Indonesia sendiri dalam menangani kasus negara, khususnya bagi kaum milenial dalam menyikapi pengaruh kesadaran bagi kaum milenial dalam membangkitkan bela negara pada sistem pertahanan Indonesia yang menjadi polemik di masyarakat masa kini. Dan juga dalam proposal ini mencantumkan sistematika penulisan. Penulisan di sini membagi beberapa bagian dari sistematika penulisan yang dimana menjadi 3 bagian, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 2 yang memasuki tinjauan pustaka dalam memenuhi kebutuhan data serta sebagai bentuk hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci atau lebih mendalam. Maka dari itu penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran bagi Kaum Milenial dalam Membangkitkan Bela Negara pada Sistem Pertahanan Negara Indonesia yang menjadi polemik di masyarakat masa kini. Dengan itu, penulis menyertakan beberapa rujukan karya ilmiah, artikel jurnal, serta bacaan yang memiliki ketergantungan dengan tema yang penulis jelaskan. Pada artikel jurnal pertama yang berjudul Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi Negara Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional yang ditulis oleh I. Nengah Suryata, yang dimana judul ini melihat bahwa sistem pertahanan yang dilihat pada jurnal ini bersifat semesta, yang dimana melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan keselamatan bangsa, serta dari ancaman. Keikutsertaan dalam bela negara tersebut bersifat wajib dan sekaligus hak dari warga negara itu sendiri. Dan di sini generasi muda atau generasi milenial harus dapat meneladani bahwa para pendiri bangsa berjuang tanpa memerlukan imbalan, tanpa mementingkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selalu cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta kelompok. Di sini penulis melihat adanya kesamaan atau keterkaitan antara jurnal dengan penelitian ini, yang dimana penjelasan tersebut menjelaskan bagaimana keikutsertaan generasi milenial terhadap persatuan dan kesatuan dalam membela negara demi membangun cara pandang, sejarah, dan kebudayaan bangsa demi terwujudnya pertahanan negara Indonesia yang dilakukan oleh generasi muda kekinian untuk kesadaran diri masing-masing demi mengubah pengaruh di masa yang akan datang. Dari artikel jurnal kedua dengan judul Pemberdayaan Kaum Milenial sebagai Kader Bela Negara dari Jurnal Sosial dan Teknologi Davy Ludia Rorington dan Aris
Sarjito dalam jurnal tersebut mengungkapkan pemberdayaan kaum milenial sebagai kader bela negara, yaitu dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian secara ekonomi oleh kaum milenial itu sendiri, serta menjelaskan kebijakan pemerintahan negara tentang pentingnya dalam mempersiapkan kekuatan pertahanan mereka yang tangguh, yang berkemampuan penangkalan dari berbagai jenis ancaman. Berdasarkan Permenham nomor 19 tahun 2015 mengenai wewenang penyelenggaraan pertahanan medio 2015 sampai dengan 2019. Dan terdapat berbagai jenis ancaman, yakni ancaman militer maupun hibrida, serta real dan belum real. Peranan kaum milenial sendiri sebagai kader bela negara sangatlah krusial. Hal ini karena tidak hanya memiliki jumlah yang tertinggi dalam masyarakat, tetapi paling penting tanpa adanya kreativitas dan potensial kaum milenial bela negara yang tidak tertanam dengan baik. Serupa dengan hasil penelitian, jurnal ini pun juga menjelaskan lebih rinci dari peranan kaum milenial itu sendiri dalam membela negara dengan apa yang seharusnya generasi milenial lakukan, tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian jurnal ini karena dengan adanya penjelasan mendalam terhadap ekonomi, kemandirian ekonomi, yang menunjukkan dalam keikutsertaan kaum milenial dalam program pendanaan startup inovasi Indonesia. Dan artikel jurnal ketiga yang berjudul Fenomena Kesadaran Bela Negara di Era Digital dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Dari jurnal ini, Lemmenham-Nas Go ID. Dalam jurnal ini menjelaskan persoalan fenomena yang terjadi pada generasi di masa digital. Banyak yang mengira bahwa bela negara hanya identik dengan angkatan senjata ataupun militer. Bukan hanya itu saja dengan belajar digital, tetapi banyak resiko yang harus ditanggung karena banyaknya persoalan rumit antara membedakan kebenaran atau kebohongan yang meskipun sangat sulit dibedakan. Penulis melihat adanya keterkaitan di dalam jurnal ini, yaitu menjelaskan kurangnya kesadaran dan kepedulian bela negara pada generasi milenial di masa kini yang menjadi polemik masyarakat, yaitu masih rendahnya dan kurang peduli terhadap rasa tanggung jawab dalam memajukan bangsa, karena masih terjadinya konflik antar pemuda yang dimana sikap kurang menghargai budaya sendiri. Pembedaan yang dapat dilihat daripada jurnal ini ialah penulis jurnal lebih menjelaskan bentuk analisis terhadap pembinaan bela negara di dalam digital dan lebih meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Dan selanjutnya artikel keempat yang berjudul Penguatan Materi Bela Negara pada Remaja Era Digital di Kota Purwokerto dari jurnal LPPM Ansat AC.id dengan oleh Didik Suwarno. Dari jurnal ini menjabarkan bela negara mengantarkan NKRI agar bisa menjadi negara yang toleran dan menyenangkan bagi penduduknya. Bela negara tidak hanya bekerja tentara, menteri ataupun pejabat tinggi lainnya. Penulis melihat keterkaitan di dalam jurnal ini dengan penelitian yang dibuat oleh proposal ini, yaitu peneliti menjabarkan yang dimana generasi milenial menjadi penopang bangsa dalam menjaga kelangsungan masa depan bangsa yang ditangani oleh generasi era milenial. Nasib bangsa ini ditentukan. Dan jika para generasi milenial tidak memahami dengan konsep bela negara, maka akan mudah diprovokasi yang akan menyebabkan perpecahan kesatuan antar suku, agama, dan budaya. Tetapi juga terdapat persamaan dengan jurnal ketiga dalam pembahasan yang dimana jurnal ini juga menjelaskan tentang penguatan teknologi
pada penerapan IT yang dimana telah mengubah dunia analog menjadi dunia digital yang dimana dengan meningkatkan tingkat konektivitas melalui jalur intern dan antarnet. Dan jurnal kelima, terakhir, yang berjudul Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. Dari jurnalnya Raden Mas Jerry Indrawan dan F. Riza. Di dalam jurnal ini lebih membahas ke dalam bagaimana bela negara dapat berperan mencegah ancaman radikalisme, yang dimana radikalisme itu sendiri ialah sebuah proses mengabsorpsi sistem kepercayaan ekstrim, termasuk keinginan menggunakan, mendukung serta memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan sosial menjadi ciri khas dari radikalisme. Hasil dari penelitian jurnal terakhir ini terdapat kesamaan dalam penjelasan bela negara, karena dalam jurnal tersebut menjelaskan juga bahwa bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dalam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Pembelaan yang diwujud dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi warga negara, dan terdapat perbedaan, yaitu lebih menjelaskan radikalisme itu sendiri dan menjelaskan secara gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah perkembangan gerakan ideologi radikal di Indonesia. Dan adapun landasan teori yang digunakan ialah satu, konstruktivisme. Konstruktivisme hadir dalam perspektif internasional yang menyumbangkan cara berpikir berbeda dengan pandangan yang telah ada sebelumnya, terutama pendekatan realisme, liberalisme, dan bahkan neorealisme dan liberalisme. Konstruktivisme hadir dalam perspektif internasional untuk menyumbangkan cara berpikir dan yang berbeda dengan pandangan yang telah ada sebelumnya, terutama pendekatan realisme, liberalisme, dan bahkan neorealisme dan neoliberalisme. Paradigma konstruktivisme pada dasarnya muncul pada tahun 1710 yang dikemukakan oleh Jean Baptiste Viau, yang menganggap bahwa manusia akan hanya memahami hal-hal yang ingin ia bangun sendiri dengan pengetahuan baru yang dimana dapat dipahami dengan kacamata yang telah dimiliki seseorang, yang dimana konstruktivisme ini sendiri berupaya mempersoalkan kepentingan negara, yaitu bela negara, dan konstruktivisme di sini merupakan salah satu alternatif dari pengaruh kesadaran bagi kaum milenial sendiri dalam membela negara, serta pertahanan yang akan dilakukan, serta pembelajaran yang dilaksanakan pada kaum milenial dalam berpikir dan bekerja sama. Peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa generasi milenial di sini harus belajar dengan cara mengkonstruksi pemahaman baru tentang fenomena dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dan yang terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajarannya bagi kaum milenial dalam membela negara yang mendapatkan penekanan, disimpulkan bahwa disitulah peran bagi generasi milenial yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka. Dan adapun landasan konseptual, yang pertama, konsep pada generasi milenial. Pada dasarnya generasi adalah suatu konstruksi sosial yang dimana
Di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman yang sama, di mana individu yang menjadi bagian dari generasi yaitu mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dalam dimensi dan sejarah yang sama. Seperti yang ada di kehidupan kita, suatu saat nanti para milenial tersebut memiliki bermacam-macam profesi dalam memiliki karakteristik yang berbeda dari beberapa generasi sebelumnya, seperti generasi X, generasi baby boom, dan generasi veteran. Dan untuk memaksimalkan potensi tersebut, perlu memahami karakteristik yang dimiliki. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memiliki dan menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut, para milenial dapat menjadi individu yang produktif dan efisien. Yang kedua dalam pembahasannya geopolitik dan geostrategi di Indonesia, pandangan yang bersumber pada kesamaan pengalaman pahit sejarah pada akhirnya menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik yang memandang wilayah Nusantara sebagai ruang lingkup yang harus dipertahankan dan dikelola sebagai sumber kehidupan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Konsep keseimbangan dan saling keterkaitan antar satu gatra dengan gatra lainnya, serta sistem pertahanan negara yang bersifat kesemestaan mencerminkan adanya keterhubungan yang kuat antara kondisi ketahanan nasional dengan pertahanan negara secara keseluruhan. Dari alur pemikiran, jika dilihat dari alur pemikiran di atas yang dimana penulis menggambarkan permasalahan dalam penelitian tersebut yang berawal dari adanya bela negara yang dimana upaya tersebut merupakan pertahanan negara yang mempunyai tekad dan sikap ataupun tindakan yang teratur bagi setiap warga negara yang dimana berdasarkan cinta tanah air dan pada alur sikap nasionalisme dan patriotisme pada generasi milenial masa kini untuk membentuk sikap disiplin, baik waktu aktivitas dan membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama dan juga memiliki dan merupakan pelindung bagi negara yang identik dengan angkatan senjata. Dan dari situlah masalah yang harus dikaji menggunakan landasan teori yang menyangkutkan teori konstruktivisme sebagai perspektif dan paradigma yang dimana pendekatan konstruktivisme menjelaskan proses pembelajaran dalam pengembangan dan pengetahuan mereka, dan teori konseptual yang dikembangkan dalam pembuatan alur pemikiran yang digunakan terdiri dari konsep apa saja yang ada pada generasi milenial, serta pembahasan geopolitik dan geostrategi untuk konsep keseimbangan dan saling keterkaitan antar satu gatra dengan gatra lainnya, serta sistem pertahanan negara yang bersifat kesemestaan mencerminkan adanya keterhubungan yang kuat antar kondisi ketahanan nasional dan pertahanan negara secara menyeluruh yang menjadikan penghubung dalam pembahasan atau pengkajian di dalam proposal ini. Dan bab 3 dalam metode penelitian. Metode yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu melakukan penelusuran terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, asal internet, serta referensi lainnya yang relevan menggunakan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, yang dimana dibaca berasal dari sumber tersebut. Dikutip materi-materi yang krusial dan yang kami cari lalu disimpulkan dan disusun sebagai sebuah tulisan. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis lebih menggunakan pendekatan penelitian berupa metode penelitian kualitatif, yang dimana pada penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan dari hasil bacaan dalam realitas penulisan. Dan juga tujuan dari pengambilan penelitian kualitatif ini yaitu si penulis bisa lebih menjelaskan
fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data, penentuan gambar, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan namun dapat diukur dengan melalui pendekatan kualitatif ini sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan proses pengumpulan data dengan cara pengumpulan jurnal ataupun buku serta dokumen yang terkait pemberdayaan kaum milenial dan memilih analisis data berdasarkan model yang diutarakan, yaitu kegiatan analisis data, karena pada dasarnya kegiatan analisis ini menggunakan data reduction, data display, maupun data conclusion driving verification. Yang kedua ada jenis penelitian. Dari penelitian ini si penulis lebih menggunakan jenis deskriptif, yang dimana jenis deskriptif ini penelitian berdasarkan sifat positifme untuk meneliti objek atau meneliti objek ilmiah, atau sebagai lawannya ialah eksperimen, yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci dari teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan, yang dimana lebih menekankan makna daripada judul penelitian yang bertujuan menggambarkan pelukisan serta menjelaskan dan menjawab secara benar permasalahan dari pengaruh kesadaran bagi kaum milenial dalam membangkitkan bela negara pada sistem pertahanan Indonesia yang menjadi polemik saat ini, dengan meneliti semaksimal mungkin seorang individu ataupun suatu kelompok dan suatu kejadian. Dan ketiga, ada unit analisis. Pada penelitian ini, unit analisis di sini ialah menjelaskan komponen yang berasal dari penelitian kualitatif secara mendasar. Unit analisis di sini berkaitan menggunakan masalah penentuan apa yang dimaksud penggunaan kasus pada penelitiannya, dan dalam studi kasusnya yang mungkin mampu berkenan menggunakan seseorang sehingga perorangan adalah kasus yang akan dikaji, serta individu tersebut merupakan unit dari analisis primer, sehingga dalam penelitian dengan judul pengaruh kesadaran bagi milenial dalam membangkitkan bela negara pada sistem pertahanan Indonesia yang menjadi polemik di masyarakat masa kini, yang sangat diperlukan. Dan keempat ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data di sini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan pencarian informasi yang dimana dapat digunakan dalam pengumpulan data serta sebagai pertanyaan dalam jawaban yang akan diberikan nantinya. Dan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku, dokumen, dan asal internet serta referensi lainnya yang relevan menggunakan masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Yang dibaca berasal dari sumber tersebut, lalu dikutip materi-materi yang krusial, dan yang kami cari lalu disimpulkan dan disusun sebagai sebuah tulisan. Dan yang kelima ada teknik data analisis data. Pada penelitian analisis data sendiri adalah proses mencari suatu penyusunan secara sistematika data yang diperoleh menggunakan aneka teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, ataupun dokumen seperti rekaman video ataupun audio dengan cara mengorganisasikan data serta menentukan mana yang krusial dan dapat dipelajari, dan menghasilkan konklusi sebagai akibat praktis yang dipahami diri sendiri ataupun orang lain. Teknik analisis data yang diperlukan dalam analisis kualitatif mempunyai 4 tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir merupakan penarik kesimpulan. Dan untuk lebih jelasnya dalam setiap langkahnya dan langkah-langkah tersebut ialah reduksi data, display data, dan kesimpulan serta verifikasi. Dan terakhir ada teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, dalam teknik keabsahan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berasal banyak sekali teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data
yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan aneka macam teknik, serta pengumpulan data dan triangulasi merupakan teknik investigasi keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lainnya di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan menjadi pengecekan keabsahan data yang dimana data peneliti temukan dan yang akan terjadi ialah wawancara seperti dengan informasi kunci lainnya. Dan lalu peneliti mengkonfirmasi penggunaan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dan hasil pengamatan peneliti pada lapangan sebagai akibat kemurnian serta keabsahan data yang terjamin. Terima kasih atas penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.